Ya. Lalu Bapak berkata, dan juga ada kehadiran Roh Kudus yang dilambangkan bulu tadi. Iya, iya. Karena di situ tadi dijelaskan kalau tidak salah itu bahwa Yohanes Pembaptis mengerti bahwa Yesus adalah setara sama dengan Bapa dan Anak. Iya. Namun kalau saya baca waktu Yohanes mau meninggal hukum itu, dia bertanya lagi siapa Yesus. Pertanyaan dari Bapak yang di depan ini tadi, Dr. Huang menjelaskan ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, pada waktu itu Allah Bapa mengatakan kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi. Jadi ketika Yohanes mendengar Allah Bapa berkata kepada Yohanes, inilah anakku yang kukasihi, dia mengerti dengan jelas bahwa ada Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Tetapi ketika Yohanes sebelum dia dibunuh oleh Herodes, ketika dia dalam penjara, dia sekali lagi bingung dan dia bertanya, apakah Yesus itu adalah Allah, begitu ya, adalah yang akan datang atau Mesias seperti itu. Okay. Seperti itu, Mas ya. Explain to me. Yeah. When John the Baptist baptized Jesus in the River Jordan, the time the Father God told John the Baptist, "This is my son." So the time John the Baptist understood that Jesus is God, and there's also Father God and Holy Spirit God. He knew this, but before John the Baptist was, while he was in prison, he again doubted that Jesus is God or not. Yeah. That's why he sent his disciple to Jesus asking about this. Yeah. So that's a very good question. Pertanyaan yang sangat baik. Yeah. At the time, John the Baptist could not understand. Ya, pada waktu itu Yohanes Pembaptis tidak bisa mengerti. He could not understand clearly. Yohanes Pembaptis tidak bisa mengerti dengan jelas. That's why he even had questions on that. He had questions later. Ya, itu sebabnya ketika dia di penjara, Yohanes bertanya kembali dalam hatinya. But later, when his spirituality, grew. Later he finally understood. Tetapi ketika Yohanes semakin bertumbuh secara rohani, akhirnya dia bisa mengerti bahwa Yesus itu adalah Allah. So that he was willing to even die for Jesus Christ. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis dia siap menyerahkan hidupnya mati untuk Yesus. This very deep God's mystery cannot be understood overnight. Ya, misteri Allah ini itu begitu dalam dan kita tidak bisa dimengerti dalam waktu sebentar. Even disciples of Jesus Christ could not clearly understand, during the 3 years public ministry. Ya, bahkan murid Yesus sendiri pun tidak bisa mengerti dengan jelas selama pelayanan Yesus 3 tahun di dunia ini. Murid-murid Yesus sendiri pun tidak bisa mengerti dengan jelas bahwa Yesus itu adalah Allah. Even Father God spoke to 3 disciples on the transfigurations. They heard about that, but they could not fully understand. Ya, bahkan walaupun Allah Bapa telah berbicara kepada ketiga murid Yesus, yaitu Yohanes, Simon Petrus dan Yakobus, ketika Yesus berupa-rupa wajah di gunung. That's why mereka tidak bisa mengerti dengan jelas walaupun Allah Bapa sudah berbicara dengan jelas kepada mereka. That's why upon the crucifixion of Jesus Christ, they all ran away. Itu sebabnya ketika Yesus disalibkan, ketiga murid ini melarikan diri. But however, they had received that message. It's just like rain dropped. Okay, it's not fully soaked yet. Ya, namun demikian mereka telah mengerti walaupun tidak jelas. Ya, ini seperti hujan ya, ini turun. Artinya mereka sudah memiliki pengertian sedikit. Ya, walaupun masih belum jelas. You may not fully understand, but later time comes, God will give you full exposure. Ya, mungkin saat ini saudara tidak bisa mengerti dengan jelas, tetapi nanti Allah akan memberikan ilham yang lebih jelas lagi. But that was a very good question. He is very smart. Ya, tapi ini adalah pertanyaan yang sangat baik. Ini Bapak yang sangat pintar, sangat cerdas. You
of John the Baptist. Iya, saudara mungkin akan menjadi Yohanes Pembaptis. Ragu pertamanya, tetapi kemudian nantinya bisa benar-benar percaya, yakin. Okay, let's continue here. Ya, kita lanjutkan. Now, here this 1:1 here, Genesis chapter 1:1. Ya, Kejadian 1 ayat 1. Now, we now study the God. Okay. Di sini kita belajar tentang Allah, Elohim, yaitu Elohim. What is the meaning of the Elohim? Apakah arti dari Elohim? Creator. Okay. Now, and then it said God created heavens and earth. Iya. Dan dalam Kejadian 1 ayat 1 di sini dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Now, in your language, it said what? Heavens or heaven? Singular or plural? Dalam bahasa Indonesia di sini dikatakan Allah menciptakan langit. Langit di sini apakah dalam bentuk jamak atau tunggal ya? Dalam bahasa Indonesia langit di sini. In your Bible. Tunggal. They said plural. Plural. Singular. Yes. Sorry. See, singular. Your translation is wrong. Ya, ini terjemahan. Kalau ini terjemahkan tunggal, ini salah, terjemahan yang salah. It said it's Shamayim. Ya, dalam bahasa aslinya ini adalah samahim. Tadi kita sudah belajar kalau diikuti dengan akhiran im itu menunjukkan jamak. Ya, jadi di sini dikatakan Allah menciptakan langit itu dalam bahasa aslinya itu adalah jamak. Jadi bukan hanya satu, itu ada beberapa langit atau ya. So actually should have translated in heavens. Iya, itu seharusnya diterjemahkan dengan jamak dalam bahasa Inggrisnya heavens. Itu artinya langit ada satu, dua atau surga ada beberapa, bukan hanya satu langit atau satu surga. Ini sebenarnya dalam bahasa Inggris itu apa? Itu diterjemahkan heavens. Heaven kalau kita biasanya mengerti itu surga ya. Tapi dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan langit. Bible said at least 3 heavens. Iya, Alkitab menjelaskan setidaknya ada 3 surga atau langit. Now, why don't you draw 3 heavens in your full page? Ya, tolong menggambarkan ketiga tingkatan surga di dalam buku catatan Bapak Ibu Saudara. Don't draw small, draw big. Iya, itu. I'm going to draw. Ya, tolong menggambar dengan gambar yang besar. First heaven. Ya, surga pertama. About 100 kilometers. Iya, dari permukaan bumi ke atas. How many kilometer? 100 kilometer? Iya, 100 kilometer dari permukaan bumi ke atas. Itu adalah surga pertama, tingkatan surga pertama. 100 kilo ke atas. Iya, dari permukaan bumi. Second heaven. Surga kedua. You put down universe here. Universe. Alam semesta. This is a star world. Atau galaksi ya. Ini di sini ada surga kedua ini. Di sana bintang-bintang itu adalah surga kedua. Very, very big. Iya, ini surga kedua sangat luas. And third heaven. Dan surga ketiga paradise adalah Firdaus. Have you heard third heaven in the Bible? Apakah saudara pernah mendengar tentang surga yang ketiga di dalam Alkitab? Pernah? Iya. Okay. Ask others. You ask other pastors. Iya, gimana? Yang lain pernah mendengar tentang surga ketiga ini dalam Alkitab? Di mana? Di kitab mana? Would you come here? Would you write down here? 2 Corinthians. Ya. Dalam 2 Korintus 12 verses 12. Okay, it's okay. 2 Korintus pasal 12 2 and 4. 2 Korintus 12 ayat 3 dan 4. 2 Corinthians. Ya, 2 Korintus 12 ayat 3 dan 4. Would you open your Bible?
Ya, tolong membuka ke 2 Korintus 12 ayat 3 dan 4. Wait until Verse 2, maaf, ayat 2 dan ayat yang keempat. just to read starting verse 1 through 4. Ya, saya akan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Until 4. See now, would you underline the third heaven in verse 2? Ya, tolong garis bawahi. In verse 2. Ya, dalam ayat 2 itu tingkat yang ketiga dari surga. Itu dalam ayat yang kedua bagian akhir, di sana ada tingkat yang ketiga dari surga. Tolong garis bawahi. You underline your Bible. Ya, tolong garis bawahi tingkat yang ketiga dari surga. Make your Bible dirty. Ya, tolong bikin Alkitab saudara kotor. Ini dengan mencoret-coret. Pastors, your Bible should be dirty. Ya, sebagai pendeta Alkitab kita harus kotor. If your Bible is clean, you are not a pastor. Jika Alkitab saudara itu bersih, saudara bukanlah pendeta. Especially you highlight that, highlight. Ya, khususnya itu menggaris bawahi. Like this pastor. Ya, seperti Bapak yang di depan. You highlight the third heaven. Ya, garis bawahi itu hanya kata surga, tingkat yang ketiga dari surga. And also you highlight in verse 4, paradise. Ya, dan dalam ayat yang keempat tolong garis bawahi kata Firdaus. You have that? Ada Firdaus dalam ayat yang keempat. So you can see, the third heaven is the paradise. Jadi saudara bisa melihat dan mengerti bahwa surga yang ketiga itu adalah Firdaus. You make your Bible dirty. Ya, If saudara, it's too dirty later, you just change the Bible. ya, saudara perlu membuat kita saudara kotor, dan kalau sudah kotor bisa ganti yang baru lagi. That's not expensive. Ya, Alkitab tidak terlalu mahal harganya. The inside of the Bible is holy, Yeah. but book itself is not holy. Alkitab ini sendiri tidaklah kudus. Apa yang ada di dalam Alkitab ini itulah yang kudus. Isinya yang lebih penting, bukan kitabnya. Okay, so now, how many heavens here? Ya, ada berapa surga di sini? 3. You see, the God created heavens, yeah, and earth. Earth is where here we are living here. Ya, Allah menciptakan tadi ketiga tingkatan surga dan bumi, tempat di mana kita tinggal. If I draw in a different way, this is the planet Earth where we are living. Ya, ini adalah planet bumi di mana kita tinggal. Dari permukaan planet bumi 100 km ke atas. All this is the first heaven. Ini adalah surga pertama. Second heaven. Ya, surga kedua. And the third heaven is Ya, dan surga ketiga sangat luas. let them draw this one. Ya, ini tolong juga menggambar ini. Ketiga lingkaran For ini. your teaching purpose, you have to draw these two. Ya, untuk tujuan Bapak bisa mengajar kepada orang lain lagi, ya tolong ini. So now we are here in Indonesia, around some place here. Jadi kita sekarang ada di Indonesia, di sekitar sini, yang garis merah. There are many people who died and had a very interesting experiences. Ada banyak orang yang telah meninggal dan mereka memiliki pengalaman yang menarik. People who died, when they die, their body remains here, and their soul and spirit
left their body and descending, flying up. Ya, orang-orang yang telah meninggal, tubuh mereka ada di bumi ini atau di tanah, tetapi roh mereka itu naik ke atas. And they said they could see this planet Earth here. Over there is a small dot. Ya, dan mereka mengatakan bahwa mereka bisa melihat itu dari atas, itu planet bumi ini itu sangat kecil. And they passed the first heaven and entering the second heaven, many stars all over. Iya, mereka melewati surga yang kedua dan mereka melihat ada banyak bintang di surga tingkat kedua. This is a long, very big and long trip. After the trip, they arrived at the gate Ya, of ini adalah perjalanan yang paradise. sangat panjang dan setelah itu mereka tiba di pintu Firdaus. And Jesus and angels appeared to them. Ya, Yesus dan malaikat menyatakan diri kepada mereka. This experience, are recorded in many different ways by people who had that experience. Ya, pengalaman ini dicatat oleh orang-orang yang telah meninggal dan memiliki pengalaman tentang hal ini. Mereka pergi ke surga yang kedua dan surga yang ketiga. When you die, it will be the same. Nah, ketika saudara meninggal juga akan memiliki pengalaman yang sama seperti ini. Iya, naik ke atas, roh kita akan naik ke atas. So we have first heaven, second heaven, and third heaven. Ya, kita akan melewati surga tingkat pertama, tingkat kedua, dan kita akan masuk surga tingkat ketiga. 3 heavens. Ya, ada 3 surga. And memorize these Bible verses. Okay? Ya, tolong menghafal 1 Korintus 12 ayat 2 dan 4. And now Paul says, even Old Testament said, this third heaven is called heaven, the heaven of heavens. He said, heaven of heavens. Ya, Rasul Paulus mengatakan bahwa ini adalah surga dari semua surga. It is talking about paradise, right? Paradise. Yes, Firdaus. Kekekalan. Put down fall of angel. Fall of angel. Kejatuhan malaikat. Yang pertama ini adalah pada mulanya, dan kedua pada mulanya, dan yang ketiga penciptaan malaikat, dan yang keempat kejatuhan malaikat. Ya, penciptaan malaikat. Heaven was in darkness. Ya, karena itu surga pertama dan surga kedua ini gelap. That situation was recorded in Genesis here, 1 verse 2. Ya, peristiwa ini dicatat dalam Kejadian 1 ayat 2. Would you read that? Ya, Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. That is the situation here. Because of this fallen, first, second, this one was darkened here. Ya, karena kejatuhan malaikat, makanya surga pertama dan surga kedua menjadi gelap. So now we have problem here. Ya, sekarang ada masalah di sini. Between verse 1 and verse 2. Di antara Kejadian 1 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Between verse 1 and verse 2, Bible did not say anything. Iya, di antara Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2, Alkitab tidak mengatakan apa-apa di sini. But we just estimate, we imagine that God must have created angel and fall of angel. These two events should be there. Iya, tapi kita bisa memperkirakan atau memperhitungkan bahwa di antara ayat 1 dan ayat 2 Allah menciptakan malaikat, dan di sini juga bisa saja terjadi kejatuhan malaikat di antara Kejadian 1 dan ayat 1 dan ayat yang kedua, di sela-sela ayat 1 dan ayat 2. That means
between this and between verse 1 and 2, there must have been a long period of time. Ya, di antara ayat 1 dan ayat 2 ini kita bisa mengerti ini adalah jangka waktu yang cukup panjang. This is the theory called the gap theory. Ini teori ini disebut dengan gap theory. Iya, teori rentang waktu atau celah. Ya, teori rentang waktu atau teori spasi. So gap theory means it's a long period of time, okay, maybe 1,000 years, maybe 10,000 years, maybe million years. Jadi teori rentang waktu ini adalah rentang waktu yang cukup lama, itu bisa saja 1.000 tahun atau lebih dari 1.000 tahun. Between verses 1 and 2. Iya, di antara ayat 1 dan ayat 2. Also, this gap theory tells us God created everything in verse 1. Ya, teori rentang waktu ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dalam ayat 1. But because of this darkness, it was covered by the darkness. Iya. All these stars and the stars all covered by the darkness. Ya, tetapi semua ciptaan, kalau kita melihat dalam ayat 2, baik bumi dan ini surga kedua, bintang-bintang, semuanya gelap. So now in the chapter 1 said first day God did this, second day, third day, all these stories. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 ini dikatakan ayat 1 Allah menciptakan, selanjutnya berikutnya Allah menciptakan, dan ayat selanjutnya Allah menciptakan ini seperti itu. But under this theory, he said, everything was created in verse 1, therefore it's covered. So first day, second day, all God had to do is just open the curtain. Okay, it's covered one, but open it. You understand? Sorry sir, please repeat again. Huh? Please repeat again. That means this. First day he did not create. Iya, pada hari pertama Allah tidak menciptakan. Second day he did not create. Iya, hari yang kedua Allah tidak mencipta. Why? Kenapa? Because in verse 1 everything were created. Iya, karena dalam ayat 1 Allah telah menciptakan, but it was covered by the darkness. Tetapi ini ciptaan Allah itu ditutupi oleh kegelapan. So every day he just remove the darkness. Jadi setiap hari Allah hanya itu menghalau kegelapan saja. It's just the opening curtain. Iya, seperti membuka horden. And the second day he removed again. Iya, hari yang kedua Allah membuka horden yang lain. That concept. Iya, konsep seperti ini, pandangan seperti ini. Okay? That's the one theory. Ya, ini adalah teori yang pertama. That theory, gap theory, has that idea. Iya, okay? Teori rentang waktu ini menjelaskan seperti ini. There is another theory. Ada teori yang lain. Two creation theory. Teori ini menjelaskan tentang dua teori penciptaan. This theory means verse 1 is the first creation. And because of this darkness, it's all disappeared, and then God created again. Ya. First day, second day, third day, fourth day, He created again. Ya, teori yang pertama menjelaskan di dalam ayat 1 Allah telah menciptakan langit dan bumi. Tetapi karena ciptaan ini semuanya gelap. Karena itu Allah menciptakan lagi yang lain pada hari yang kedua, pada hari yang ketiga, pada hari yang keempat selanjutnya seperti itu. Jadi Allah menciptakan dua kali seperti itu. So let me repeat. There are two theories on creation. Ya, ada dua teori tentang penciptaan. One is gap theory. Yang pertama adalah teori rentang waktu. That's a curtain theory. Ia adalah teori membuka korden. Second theory is a two creation theory. Ya, teori yang kedua adalah dua teori tentang penciptaan. Created in verse 1. Ya, Allah menciptakan dalam ayat 1.
and then all damaged. Semuanya rusak dalam ayat 1. So God created again. Ya, karena itu Allah menciptakan kembali. Okay, just so you keep those two theories in your mind. Ya, ini. Ya. When people ask you, you just to explain to them. Ya, ketika ada yang bertanya kepada saudara, saudara bisa menjelaskan tentang seperti ini, teori tentang penciptaan. Okay, you following me? Iya, saudara bisa mengerti yang saya jelaskan di sini tentang teori penciptaan. Okay, now problem is this. Ya, masalahnya adalah we do not know the detailed information on creation. Ya, kita tidak mengetahui informasi secara detail tentang penciptaan. Bible has never revealed the creation story in detail. Ya, Alkitab tidak pernah mengungkapkan teori tentang penciptaan secara detail. Why? Kenapa? Bible only allocated 2 chapters, chapter 1, chapter 2, Genesis. Ya, Alkitab hanya memuat 2 pasal saja, yaitu pasal 1 dan pasal 2 yang berkaitan dengan penciptaan. That's the all information that we have. Ya, itu saja informasi ya dalam pasal 1 dan pasal 2 yang kita bisa tahu tentang penciptaan. Why did God allocate only 2 chapters? Ya, kenapa Allah hanya menempatkan 2 pasal saja tentang penciptaan? Why? Kenapa? Because many people will ask you that question. Iya, karena banyak orang akan bertanya kepada saudara tentang pertanyaan ini. We pastors cannot explain detail on the creation stories. Ya, kita sebagai pendeta tidak bisa menjelaskan secara detail tentang teori penciptaan. Why? Kenapa? Because the Bible is not the creation story Bible. Ya, karena Alkitab bukanlah Alkitab tentang penciptaan. Isinya, artinya Alkitab ini isinya bukanlah isi tentang penciptaan, fokusnya. This Bible is the story of Jesus Christ who died. Iya, Alkitab ini adalah teori tentang Yesus Kristus yang mati, bangkit. His salvation story. Iya, teori keselamatan. Would you write it down? Ya, tolong tulis. We have to explain this one to your church Ya, members. karena kita perlu menjelaskan ini kepada jemaat kita. Bible is not the creation story. You write it down. Iya, Alkitab bukanlah cerita tentang penciptaan. It has only 2 chapters. Iya, Alkitab hanya memiliki 2 pasal tentang penciptaan. But the Bible is the story on Jesus Tetapi Christ. Alkitab adalah cerita tentang Yesus Kristus. So it has a detailed information on Jesus Christ. Ya, karena itu Alkitab memiliki informasi yang jelas dan detail tentang Yesus Kristus. Especially not much on Father God, not much on the Holy Spirit God. Khususnya Alkitab juga tidak banyak berbicara tentang Allah Bapa dan juga Allah Roh Kudus. But very heavily on Jesus Christ. Ya, tetapi Alkitab itu berbicara banyak tentang Yesus Kristus. That's why Jesus said, write down. Itu sebabnya write down Yesus for- berkata, Jesus said, all Old Testament, ya, seluruh perjanjian lama, all Old Testament stories are about me. Jesus ya, said. seluruh cerita yang terdapat dalam perjanjian lama adalah mengenai aku. He did not say about Father God, about the Holy Ya, Spirit Yesus God. tidak mengatakan itu bahwa cerita dalam perjanjian lama adalah mengenai Allah Bapa atau mengenai Allah Roh Kudus. Luke chapter 24, Lukas chapter pasal 24 24, verse 27 ayat 27 and verse 44. dan ayat yang ke-44. Are you writing down? Ya, tolong tulis. And John 5, Dan Yohanes pasal 5 39. ayat 39. Would you open and read it? Ya, Yohanes 5 ayat 39.
Ya, Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jesus said this, all the Pentateuch, 5 laws of Moses, all the Psalm, all the poet, everything about Old Testament is about me, Jesus said. Ya, Yesus berkata bahwa kelima kitab Musa, yaitu dari Kejadian sampai Ulangan, ya, dan juga kitab Mazmur dan kitab nabi-nabi, semua itu berbicara tentang saya. Yesus mengatakan seperti itu. So when you read the Bible, jadi ketika saudara membaca when Alkitab, you read the Old Testament, ketika saudara membaca Perjanjian you Lama, have to find out Jesus there. ya saudara perlu menemukan Yesus di dalamnya. If you don't find out Jesus, then you're wrong. Jika saudara tidak bisa menemukan Yesus di dalam Perjanjian Lama, ada yang salah. Jesus is hidden inside there. Ya, Yesus tersembunyi di dalam kitab Perjanjian Lama. Why? Kenapa? Jesus says so. Yesus sendiri mengatakan demikian. You look at what Jesus said here, John 5:39. Ya, kita baca Yohanes, kita melihat Yohanes 5 ayat 39. Yohanes 5 ayat 39. Read it. Ya, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. You know what Jesus said this? Your Bible said what? It says you search the scripture. Iya. Yesus berkata dalam ayat 39 ini, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. He did not say you look at the scripture. Yesus tidak berkata kamu melihat kitab-kitab suci. When you look at it, you cannot find Jesus. Ya, ketika saudara hanya melihat saja, saudara tidak akan bisa melihat Yesus di dalamnya. You have to search. Kita harus menyelidiki. Search means Menyelidiki artinya, when you lose your diamond ring. ya, ketika saudara kehilangan permata, you have a searchlight and looking for, Yeah. seeking for the lost diamond. saudara mengambil lampu dan meneliti dengan sama semua tempat-tempat. That's the meaning search. Inilah arti daripada menyelidiki. Jadi bukan hanya melihat secara sepintas, tetapi menyelidiki dengan teliti. So whole New Testament stories, Old Testament stories, all about Jesus Christ. Jadi isi keseluruhan perjanjian baru dan perjanjian lama semuanya berbicara tentang Yesus Kristus. Nothing but Jesus Christ. Ya, tidak ada yang lain selain Yesus Kristus. When you study the Bible, Ketika saudara membaca Alkitab, you study Jesus Christ. saudara belajar Yesus Kristus. Nothing else. Ya, bukan yang lain. If you want to look for your happiness out of Bible teachings, that's not the purpose. Ya, jika saudara mencari kebahagiaan untuk diri sendiri melalui Alkitab, ini bukanlah tujuan daripada Alkitab. Any material blessings? No. Ya, berkat-berkat materi bukan. Any healing? No. Kesembuhan bukan. Any counseling? No. Konseling bukan. Only Jesus inside. Ya, hanya Yesus di dalam Alkitab. That's why today's churches are now, going wrong directions. Yaitu sebabnya gereja-gereja hari ini itu banyak melangkah dalam jalur yang salah. You know, when people said, why God did not reveal much on the creation? Iya, ketika orang-orang bertanya mengapa Allah tidak menjelaskan lebih banyak tentang penciptaan. Then you just answer back to that person like this. Iya, jadi saudara bisa menjawab seperti yang tadi sudah dia jelaskan. We creatures do not necessarily know much detail in how God created. Ya, kita sebagai makhluk ciptaan tidak perlu tahu tentang penciptaan Allah, tentang Allah menciptakan dunia ini dan segalanya. We don't have a right to ask.
Kita tidak memiliki hak untuk bertanya kepada Allah. Then you said this. How about your son ask you, how could you make me? When did you make me? Ya, ini seperti anak kita ketika anak bertanya kepada kita, kapan engkau menciptakan saya? Bagaimana engkau menciptakan saya? Why did you make me like this? Kenapa engkau menciptakan aku seperti ini? Membuat aku seperti ini? Oh, you have to say, you don't have to know. Iya, itu saudara akan mengatakan, kamu tidak perlu tahu. Would you write that down? Iya, tolong tulis itu sebagai contoh. Write down example. You see, you pastors, Iya, saudara sebagai pendeta, you pastors, you are teachers. iya, saudara adalah pengajar. Teachers should write down every information. Iya, sebagai pengajar itu harus menuliskan setiap informasi yang kita dengar. Every information. Iya, setiap informasi. Good writer, good recorder is a good teacher. Ya, penulis yang baik adalah guru yang baik. So everything you write it down. Ya, jadi ini perlu menulis semuanya. Although you know now, you write it down. Ya, meskipun saudara sudah tahu, tapi tolong tulis sekali lagi. I do that all the time. Ya, saya sendiri juga melakukan hal seperti ini. Good recorder is a good teacher. Good recorder. Recording, writing. Iya, iya. Iya, perekam yang baik adalah itu yang penulis yang baik. See now, I'm standing before the pastors. That's Iya. why. Iya, saya sekarang berdiri di hadapan para pendeta. That's why I say, write it down, write it down. Ya, itu sebabnya saya terus menekankan, tolong tulis. Please, please, please. Iya, tolong catat semua. I'm gonna stop right here. Iya, saya mau berhenti sampai di sini. Okay. Oh, Tentang penciptaan. another question here. Okay. Come out. Iya, tolong datang ke depan. Ya, saya mau bertanya tentang penciptaan tadi. Go ahead. Tadi dijelaskan ada beberapa teori rentang waktu dan teori dua penciptaan ulang. Ya. Namun saya mau tanya tentang teori yang dimana ketika saya sekolah diajarkan teori pengetahuan alam. When I was in school, I was taught about Teori pengetahuan alam. about the science theory. Sains. Di mana bahwa ada tata surya, matahari, bulan, There are galaxies, bintang, galaksi. there is sun, moon, and stars. Ya, terus. Namun ketika di dalam teori tadi Alkitab ada penciptaan langit dan bumi. That you explained before, it says there is a creation of the earth and heavens. Kejadian 1 ayat 1, One, Tuhan menciptakan langit dan bumi. God created heavens and the earth. Lalu ada dua teori tadi, teori rentang waktu dan penciptaan ulang. All these are not a theory. That's all the human imagination. Oh. Okay. Ini hanya tafsiran, tafsiran para Because we don't have enough information. We imagine. Don't take it seriously. Oh, jadi nggak usah itu apa ini ambil secara serius. Ini hanya penafsiran orang-orang. Clearly tell them. Ya, ini hanya penafsiran para ahli teologi. Jadi nggak usah ini seperti ini. Jadi nggak usah ambil secara serius. So you don't have to know much detail on creation. Jadi saudara tidak perlu tahu secara detail tentang penciptaan. Yeah, because in verse 16 it said Genesis 1:16 that God created the earth. I know. Yeah, Okay. dia tahu. Since I haven't got much time, I don't want to spend more time on the creation. Iya, karena kita tidak memiliki banyak waktu, jadi saya tidak mau menghabiskan banyak waktu tentang penciptaan untuk menjelaskan tentang penciptaan ini. I know. Iya, saya Okay. tahu apa yang saudara If pikirkan. I explain, it will take about 5 hours. Iya, jika saya mau menjelaskan tentang penciptaan ini mungkin akan menghabiskan waktu selama 5 jam.
then you will be confused later. Jadi ini bisa menyebabkan saudara-saudara bisa bingung. You wanna learn more about creation? Gimana? Mau mendengar penjelasan lebih lagi tentang penciptaan? Huh? Cukup? Cukup, is enough. Enough, waktunya untuk makan ya. Terima kasih. Ya, jadi Bapak sekalian, apa yang telah dipaparkan di depan kita senak untuk mereview kembali bahwa bukan masalah penting dan tidak penting tentang penciptaan. Tadi yang disampaikan oleh Dr. Huang antara teori rentan waktu dan recreated atau penciptaan ulang itu adalah sistem ilmu tafsir teologi. Ya, jadi ilmu tafsir teologi adalah proses penyelidikan firman Tuhan yang ada dalam kitab suci, baik dalam bahasa asli maupun di dalam pengkalimatan. Ya kan? Karena dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan Kejadian pasal 1 ayat 2 di sana ada rentan waktu. Mengapa? Nah, disinilah kalau dalam sistem teologi itu adalah ilmu tafsir. Maka dilihat secara detail apa ini maksudnya. Maka dicari referensi Alkitab lagi ayat-ayatnya yang mendukung. Contoh kejatuhan malaikat, mungkin kita bisa cari referensi ayatnya di Yesaya pasal 14 seperti itu, ya kan? Nah, sehingga kita bisa melihat, maka disimpulkanlah dalam ilmu teologi teori rentan waktu. Mengapa? Karena Kejadian pasal 1 ayat 1, Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi. Mengapa itu gelap gulita menutupi samudra raya? Maka teori dari Paulus tadi mengatakan surga terbagi 3 tingkatan. Maka kejatuhan malaikat dari Firdaus menjadikanlah dalam referensi Yesaya pasal 14, di sana malaikat jatuh, maka mengakibatkan terkutuk gelap gulita. Maka dicarikanlah yang dekat. Apa ini? Antara Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 1 dan ayat yang kedua. Sehingga ditemukanlah teori itu. Disebut namanya teori itu hasil dari tafsir dan penyelidikan. Oke? Jadi bukanlah sebuah kebenaran mutlak. Ya, ini dua kebenaran. Oke. Yang pertama kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Relatif adalah hasil dari tafsir. Ya kan? Mutlak hanya Tuhan. The way, the truth, and the life. Oke? Just a little bit. Ya, saya menjelaskan sedikit lagi. Mengenai teori rentang waktu. Do you remember because of that young boy? Ya, berkaitan dengan pertanyaan saudara tadi. Yeah, I have to explain a little. Iya, saya mau menjelaskan sedikit lagi. Now, the create in this in Israel language, the Hebrew language, it's a bara. Iya, menciptakan itu dalam bahasa Israel adalah bara. Bara means nothing. Bara artinya from nothing to something. Dari yang tidak ada menjadi ada. Creation means from nothing something. Iya, penciptaan artinya dari yang tidak ada menjadi ada. Okay, and in chapter 1 there is another verb, say asa. Iya, dalam pasal 1 ada kata kerja yang lain yaitu asa. That is make. Asa artinya membuat. From something, the material there. From something to something. Ya, dari yang ada menjadi ada. Maksudnya yang dia sudah ada tapi diciptakan lagi menjadi yang lain. Contohnya dari kayu itu dibuat menjadi meja. Seperti itu yang dimaksud dengan asa di sini. Asah, pakai H. Now, here under this gap theory, I told you, everything was created in verse 1 here. Ya, di dalam teori rentang waktu ini di sini dijelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. That's why first day, second day, instead of using this bara, he said, let there be light.
let there be something, let there be. It's Ya, silent. itu sebabnya dalam hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga dan selanjutnya Allah menggunakan kata asa No. istilah bara. He did not say bara. Oh, Allah tidak mengatakan bara lagi. Yang pertama itu Allah menggunakan bara, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang keempat, Allah tidak lagi menggunakan kata bara ini. Artinya dari yang tidak ada menjadi ada. So first day, let there be a light. Second day, let there be Jadi expansion. hari yang pertama, jadilah terang. Allah cuma berkata seperti ini. Tidak seperti dalam ayat 1, Allah menciptakan. Just to command it. Ya, Allah hanya mengatakan, jadilah. Meaning, let the curtain open. Ya, artinya biar horden terbuka. So curtain open, then Ya, open. horden terbuka, ya terjadi yang lain, terjadi yang lain, terjadi yang lain. Third day, curtain open. Hari yang ketiga, horden terbuka, tirainya terbuka, ya ada yang lain, tercipta yang lain. But problem lies here. Tetapi masalahnya di sini adalah In verse 21, dalam ayat 21, verse 21, you have a bara there. ya di sana ada kata bara lagi. Dalam ayat 21 muncul kata bara. God created fishes, the ocean inside of Allah menciptakan ikan di laut. At the time he used the bara. Ya, di sini Allah kembali menggunakan kata bara. It creates a problem here. Iya, jadi ini timbul masalah kalau kita melihat konteks seperti ini. So now these people said this. The fishes and all these sea animals were not created during this time here. Okay? During this first one time, those fishes, they were not created. Jadi dalam ayat yang Kejadian 1 ayat 1, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, pada waktu itu Allah belum menciptakan ikan-ikan di laut. So God created those things later in verse 21. Ya, jadi Allah menciptakan ikan-ikan di laut itu di ayat yang ke-21. Okay? Now there is another bara in verse 26. Ada kata bara yang lain dalam ayat 26. This is the God created a man in the image of God. Iya, dalam ayat 26 itu menjelaskan Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah. Okay? At the Serupa time, dengan Allah. now God said bara. Iya, di sini Allah memakai kata bara. But that means God did not create a man in verse 1. Iya, ini berarti bahwa Allah tidak menciptakan manusia dalam Kejadian 1 ayat 1 pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Manusia belum diciptakan di sana. That's why God created on the sixth day man. Iya, karena itu Allah menciptakan manusia pada hari ke-6. That's why Bible used the bara. Iya, itu sebabnya maka Alkitab menggunakan lagi kata bara dalam ayat 26. But problem again here Ya, tapi masalah yang lain in 27, adalah ayat 27. and God said, God created man. He did not say created. Verse 26 says created. Ya, But dalam ayat 26 he used the dikatakan asa. bara atau menciptakan, tetapi dalam ayat 27 itu menggunakan kata asa, bukan bara. So it's now man creation. You have two different verb, created and made. Ya, jadi penciptaan manusia dalam ayat 26 dan 27 ada dua macam kata kerja, yaitu bara dan asa. Why asa? Ya, kenapa menggunakan kata asa di sini? Because we have three part. Is a body, Ya, kita memiliki tiga and bagian, soul yaitu and tubuh, spirit. jiwa dan roh. In chapter 2:7 said, Dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan Adam was
made out of dust. Ya, Adam dijadikan Allah dari debu tanah. So our body was not created, it was made out of dust. It's a material is here. Ya, jadi tubuh kita itu diciptakan dari tanah. Ya, dari yang sudah ada. Itu makanya menggunakan kata asa, bukan bara. So our soul and spirit was bara, and our body was asa. Ya, jadi Allah menciptakan jiwa dan roh kita itu menggunakan kata bara, dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi tubuh kita ini dari yang ada menjadi ada, yaitu dari debu tanah. Allah menciptakan tubuh kita ini, makanya menggunakan kata asa. Because that boy was asking, Ya, ini saya menjelaskan lebih lagi tadi berkaitan dengan pertanyaan saudara yang tadi. the Holy Spirit touched him Ya, Roh Kudus bekerja dalam saudara tadi. to ask me the question. Iya, Roh Kudus menjamatinya untuk menanyakan pertanyaan ini. Okay, and one more thing. Ya, satu hal lagi. Now about the evolutionist, you know evolution. Ya, tentang Charles evolusi. Darwin. Tentang teori evolusi Charles Darwin. Evolutionist. Benar ya, Charles Darwin. Ya, teori evolusi ini yang diciptakan oleh Charles Darwin. Big Bang. Big Bang theory. Teori Big Bang. It's a no creation theory. Jadi teori menjelaskan bahwa tidak ada penciptaan. Because this Charles Darwin did not believe in God. Karena Charles Darwin tidak percaya kepada Allah. It just happened, something Big Bang, something happened, and that is a creation. Ya, jadi dia menjelaskan itu sesuatu terjadi, ya itulah penciptaan. Tiba-tiba sesuatu terjadi. And now it's slowly evolutionized. Ya, dan secara perlahan-lahan itu berevolusi. So now our ancestor is monkey. Nenek moyang kita dulunya adalah monyet. Oh, bukan. No. But Bible says totally opposite to what he said here. Tetapi Alkitab menjelaskan itu bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan oleh Charles Darwin. You know, Genesis chapter 1. Ya, kejadian pasal 1. Would you open Ya, Genesis tolong buka chapter 1? sekali lagi kejadian pasal 1. Kita sudah belajar tentang the essence of Christianity atau intisari dari kekristenan. Sekiranya pengajaran ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi sebagaimana tugas dan panggilan kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita punya mandat untuk mengajar mereka sesuai dengan pengajaran yang baru kita dengar tadi. Saya yakin dan percaya akan ada banyak jiwa yang datang pada Tuhan dan hidup kita akan semakin diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati.